It's a horrific method of execution. I'll give you my ring. You take a... An audience with me that you've been seeking it, and we both know you must defeat me. We'll be here soon enough to... Your Sultan will... Ready to... Cannons! 2 hours into the battle, so Vlad regroups. He's missing Ottoman Scott. Season 2, Episode 1. 8 tahun setelah penaklukan kota Konstantinopel pada tahun 1461 kini berubah menjadi kota Istanbul, Turki. Semenjak setelah itu Muhammad Al-Fatih selalu mengalami mimpi buruk, di mana dalam mimpinya tersebut ia berhadapan dengan teman masa kecilnya yang bernama Vlad Dracula. Telah menghancurkan seluruh isi kota dan hendak menggulingkan kekuasaan yang berhasil ia genggam selama ini. Dan ia berharap semoga saja mimpinya tersebut bukan sebagai petanda kehancurannya. Sejak menaklukkan kota Konstantinopel, Sultan Mehmed merupakan penguasa paling kuat di timur dan paling ditakuti oleh bangsa barat. Tak hanya itu, ia juga mempunyai misi untuk menyebar kekuasaannya di bangsa Eropa, termaksud menaklukkan Romawi. Dalam upaya pergerakannya ke barat, Muhammad Al-Fatih telah mengumpulkan jaringan mata-mata yang luas di seluruh penjuru istana Eropa. Terdengar kabar bahwa pemimpin Paus orang Romawi telah menyiapkan perang salib untuk melawan Sultan Al-Fatih. Jika Muhammad Al-Fatih menyerang Eropa, seluruh bangsa Kristiani pasti akan melawan. Dan pemimpin pasukan Kristiani yang berniat untuk menghancurkannya adalah Vlad Dracula. Vlad Dracula adalah penguasa wilayah Wallachia yang terletak di Rumania dan telah dibesarkan sebelumnya di istana Ottoman bersama Muhammad Al-Fatih. Vlad Dracula memiliki seorang istri yang bernama Anastasia dan seorang adik yang bernama Radu, dan kini telah mengabdikan dirinya terhadap kekaisaran Sultan Ottoman. Vlad Dracula dikenal sebagai penguasa yang paling kejam di masa itu. Dirinya dijuluki sebagai sang penyulah. Ia akan membunuh setiap musuh-musuhnya dengan cara yang paling kejam sebagai bentuk peringatan bahwa dirinya tak akan pernah tunduk oleh siapapun. Di suatu tempat, Sultan Al-Fatih memanggil Radu sekaligus menggambarkan betapa kecewanya dirinya terhadap Vlad Dracula. Inti dari pembicaraan itu bahwa Vlad Dracula berani menghalanginya dalam melakukan penyerangan terhadap bangsa barat. Tak hanya itu, Vlad Dracula juga telah terang-terangan menyatakan perang salib terhadapnya. Padahal selama ini Al-Fatih lah yang memberikan kekuasaan atas perlindungannya. Jelas ini bukan merupakan tindakan yang bijak. Dengan hal tersebut, Sultan Mehmed memerintahkan Radu untuk memanggil Dracula datang ke Istanbul sebagai bukti bahwa dirinya merupakan sekutu. Tentu momen ini membuat Radu merasa bimbang karena dirinya begitu dekat dengan Sultan Mehmed. Namun lain dari hal itu bahwa Vlad Dracula adalah kakak kandungnya sendiri. Saat malam hari telah tiba, Radu mendapatkan pesan surat dari Vlad Dracula. Isi dari pesan tersebut menyatakan agar dirinya bersedia kembali ke Wallachia untuk mempersiapkan diri memerangi Sultan Mehmed. Pengkhianatan tersebut bukan tanpa alasan, karena 20 tahun lalu Raja Wallachia Vlad II dirumorkan telah bergabung dengan bangsa Hungaria untuk melawan pemerintahan Ottoman. Sultan Murad II yang mendengar hal itu tentu saja murka dibuatnya. Dengan hal tersebut Murad II memberikan jaminan terhadap kesetiaannya. Hingga pada akhirnya Vlad II memutuskan untuk memberikan anaknya yaitu Vlad dan Radu kepada Sultan Murad sebagai tahanan. Dan akan dieksekusi jika dirinya terbukti berkhianat terhadap peperangan-peperangan yang akan terjadi. I will return for you one day. 20 tahun sejak kejadian tersebut, Sultan Mehmed selaku pewaris kerajaan Ottoman meminta upeti 2000 koin emas dari Vlad Dracula sebagai bentuk bukti kesetiaannya. Dan tepat pada hari ini 5 tahun Vlad Dracula sengaja tak membayar upeti yang telah disepakati, sehingga beberapa pasya utusan dari Sultan Mehmed datang menghampiri untuk meminta tanda kesetiaan darinya, di mana ia secara terang-terangan mengatakan bahwa di hari ini ia tak akan tunduk lagi kepada Sultan Muhammad Al-Fatih.
Mengetahui semua utusannya telah meninggal, Sultan Mehmet pun murka dibuatnya. Dengan segera ia memberitahu istrinya yang bernama Gurbaharatun bahwa dirinya akan mengirim ayahnya yang bernama Hamzah Bey untuk menjalankan misi menangkap Vlad. Mendengar hal itu, Burharatun sempat cemas dibuatnya. Namun Sultan Mehmet menegaskan bahwa Hamzah Bey merupakan pejuang terkuat dan terganas yang dimiliki Ottoman. Saat keesokan harinya di tempat yang berbeda, terlihat Hamzah Bey mengutus salah satu ajudan yang bernama Thomas untuk meminta Vlad Dracula datang menemuinya agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun siapa sangka tiba-tiba saja bala pasukan Vlad Dracula menyerang seluruh pasukan Hamzah Bey tanpa sisa. Tak hanya itu, Vlad juga kini telah menyandra Thomas dan Hamzah Bey sebagai tahanannya. Add this to our collection. Pada tahun 1462 di Bulgaria, seluruh pasukan dari Vlad Dracula melancarkan serangan sejauh 800 km di wilayah kekuasaan Ottoman dan membantai secara keji setiap penduduk desa, baik itu pria, anak-anak, dan wanita tanpa ampun. Tak hanya itu, Vlad juga mengirim pesan kepada Sultan Mehmet dan mengatakan bahwa mulai hari ini mereka adalah musuh, serta menegaskan jika Sultan hendak menguasai Eropa sebaiknya ia menangkahi mayatnya terlebih dahulu. Mengetahui semua itu tentu saja membuat amarah Sultan tak dapat dikendalikan lagi. Dengan hal itu ia memerintahkan Radu agar bersiap berperang melawan serta membunuh Vlad Dracula. Jika ia berhasil, maka Radu akan diangkat menjadi Raja Wallachia untuk menggantikan posisi dari kakaknya sendiri. Di tempat lain ternyata Vlad Dracula juga kini telah menyiapkan diri untuk memulai pertempuran dengan Sultan Mehmet. Ia mendatangi Matius, sang raja dari Hungaria, dengan tujuan meminta pasukannya untuk menggulingkan pasukan Mehmet karena mereka memiliki tujuan yang sama. Hingga pada tanggal 26 April 1462, Sultan Mehmet membawa bala tentaranya menuju ke Wallachia. Dan Vlad Dracula juga kini telah siap menunggu kedatangan Sultan Muhammad Al-Fatih. And Vlad Dracula awaits. Season 2 Episode 2. Pada tahun 1462, tepat pada musim dingin di waktu itu, Vlad Dracula tak akan menyanyiakan kesempatan untuk mengarahkan seluruh pasukannya untuk memasuki jalur Nanube, atau benteng terakhir Ottoman di wilayah Wallachia, dengan menyamar sebagai penduduk biasa agar bisa masuk dan membantai seluruh orang-orang di sana tanpa ampun. Empat bulan terlewatkan setelah konflik berdarah tersebut berlangsung, di mana Mara datang menemui Burharatun bahwa dirinya akan pergi menjalankan sebuah perintah ke Hungaria untuk menemui Raja Matias. Maka dari itu Mara memberi Burharatun sebuah belati kecil untuk menjaga diri dari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di istana mereka. Sementara itu Sultan Mehmet terus melanjutkan perjalanan menuju ke Wallachia, di mana sepanjang perjalanan mereka benar-benar dikelilingi oleh ribuan mayat akibat ulah pembantaian dari Vlad Dracula. Yang tentu saja hal tersebut merupakan sebuah kesalahan besar yang sudah tak dapat dimaafkan lagi. 19 tahun sebelumnya di Laut Aegea, diperlihatkan sebuah cuplikan di mana Sultan Mehmet dan Vlad Dracula tumbuh besar bersama, yang berjanji menaklukkan dunia dan saling melindungi satu sama lain. Namun faktanya mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutan yang akan saling menyerang. Sementara itu mata-mata Wallachia kini mengabarkan bahwa pasukan Mehmet semakin mendekat. Sultan Mehmet mengarahkan 100.000 pasukan dan 100 meriam untuk memusnahkan Vlad Dracula. Mendengar akan semua itu, Vlad bukannya takut, malah membuat dirinya merasa tertantang untuk menghadapi Sultan Mehmet. Dengan hal itu juga ia berpesan kepada Anastasia segera pergi jika hal yang tak diinginkan terjadi. Breaking his knees. Vlad Dracula mulai memimpin pasukannya untuk menyambut kedatangan pasukan dari Sultan Mehmet yang kini telah tiba di seberang sungai Danube. Meskipun Vlad Dracula hanya mempunyai bala tentara 30.000 orang, namun ia diunggulkan karena berperang di wilayah kekuasaannya sendiri. Berbeda dengan Sultan Mehmet yang tak mengetahui seluk-beluk area medan perang yang akan mereka lakukan penyerangan.
Dengan hal itu, Sultan Mehmed menyewa ahli kapal dan bersedia membayar mahal untuk membawa pasukannya menyeberangi sungai Dadome dengan selamat. Sementara itu di tempat lain, Marakini telah tiba di Hungaria untuk memastikan keterlibatan Raja Matius atas konflik yang terjadi. Dan ia juga bahkan tak segan-segan mengingatkan bahwa Sultan Mehmed mempunyai persenjataan lengkap untuk memeranginya jika memang ia terlibat dalam peperangan. Mendengar hal itu, Raja Matius pun sedikit gentar dibuatnya. Ia mengatakan bahwa semua berita yang beredar hanyalah rumor belaka. Seiring berjalannya waktu, Vlad Dracula memutuskan untuk membangun beberapa kamp jauh dari perbatasan sungai Danube dengan tujuan mempermudah pengintaian. Pada saat itu, salah satu mata-mata dari Vlad Dracula datang membawa 2 buah kelapa pasukan Mehmed. Dan ia juga memberitahu bahwa mereka sudah berada di dermaga Nikapolis. Vlad Dracula yang melihat akan hal itu cukup terkejut dibuatnya. Bagaimana mungkin mereka bisa bergerak dengan begitu sangat cepatnya? When he comes relentless. God! And the will of God! I'll never be Mechan's prisoner. 18 tahun yang lalu diceritakan bahwa Vlad Dracula dan Radu hampir saja dieksekusi karena ayah mereka benar-benar melakukan pengkhianatan. Namun Sultan Murad II sadar bahwa mereka merupakan calon pejuang yang hebat dan akan lebih berguna jika dilatih dengan baik. Dengan hal itu, ia meminta kesetiaan mereka sebagai ganti pengampunan yang akan diberikan. Radu dan Vlad Dracula akan mengabdi kepada Sultan Murad II dan bersumpah akan setia hingga pada anak keturunannya, yaitu Sultan Al-Fatih. Sementara itu di masa kini, Sultan Mehmed tengah menyusun rencana agar bisa menerobos tembok-tembok pertahanan. Dan tepat pada tanggal 4 Juni 1462, Sultan Mehmed mengawali serangan dengan meluncurkan invasi ke wilayah Wallachia secara langsung. Dalam penyerangan itu, Sultan Mehmed begitu sangat optimis karena prajurit yang ia kirim adalah orang-orang yang terlatih, yang bisa berbuat apa yang dilakukan tanpa arahan darinya. Hingga tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi, di mana pasukan Vlad Dracula datang dari segala penjuru arah menyerang pasukan Sultan Al-Fatih. Season 2 episode 3. Serangan demi serangan diluncurkan oleh Vlad Dracula hingga membuat pasukan Mehmed cukup kelelahan dibuatnya. Bukan Sultan Mehmed jika ia tak mempunyai strategi berlian dalam peperangan. Ia sengaja melakukan itu agar dapat mengetahui posisi tepat di mana keberadaan penyerangan yang dilakukan oleh Vlad Dracula. Dari peperangan tersebut kita bisa melihat seberapa besar senjata Ottoman setelah menaklukkan kota Konstantinopel. Hingga pada akhirnya posisi peperangan diunggulkan oleh prajurit Sultan Mehmed. Vlad Dracula yang melihat kondisi seperti itu memerintahkan dengan tegas semua prajuritnya untuk tidak satupun prajurit Ottoman menyentuh wilayah Wallachia. Namun begitu banyaknya tembakan dan pasukan yang diturunkan membuat Vlad terpaksa menarik pasukannya untuk menyelamatkan diri. Sehingga Sultan Mehmed berhasil memenangkan pertempuran dan berhasil menginjakkan kakinya ke wilayah Wallachia saat itu. Saat keesokan harinya, Vlad Dracula dihantui rasa takut yang mendalam akibat serangan hebat yang Sultan Mehmed lakukan. Maka dari itu, Gel sebagai tangan prajurit memberikan saran agar mereka mundur sembari menunggu datangnya pasukan dari Hungaria. Mendengar hal itu, Vlad Dracula cukup marah dibuatnya. Dirinya tak akan membiarkan prajurit Ottoman menginjakkan kakinya ke ibu kota, dan mereka akan berperang seperti serigala, karena Vlad Dracula yakin bahwa pertempuran ini merupakan pertempuran yang tak dapat Sultan Mehmed menangkan. Sementara di lain tempat, Sultan Mehmed datang menghampiri Radu, serta memastikan bahwa kakaknya masih berpihak kepadanya. Di saat itu juga Sultan Mehmed mulai memeriksa beberapa catatan agar dirinya yakin tak ada surat dari Vlad Dracula yang datang. Tak lupa juga ia mengingatkan Radu bahwa di luar sana begitu banyaknya mata-mata yang mengintai, dan dirinya sangat berharap Radu bukanlah salah satu di antaranya, di mana Sultan Mehmed masih meragukan kesetiaannya.
Sementara di tempat lain diperlihatkan Mara mendapat pesan bahwa Raja Matius telah mengabaikan peringatannya dengan mengirim kavaleri untuk membantu Vlad Dracula. Dengan hal itu juga Mara langsung meminta ajudannya untuk memberitahu berita ini kepada Sultan Mehmed secara langsung. Sementara di sisi lain di hari ketiga penyerangan, Sultan Mehmed pun meneruskan perjalanan menuju ke Vargoviste, ibu kota dari Wallachia. Di sepanjang perjalanan Sultan Mehmed mendapati pemandangan yang sangat buruk, di mana ia tak menemukan tanda-tanda kehidupan. Persediaan makanan, sumber mata air, dan bahkan lahan pertanian telah dibumi hanguskan. Sultan Mehmed yang melihat akan hal itu berusaha tenang agar tak menimbulkan kepanikan di antara anggotanya. Dan bahkan seluruh pengintainya sejak 5 hari terakhir belum melihat keberadaan warga Wallachia dan Vlad Dracula kini berada. Seiring berjalannya waktu, Sultan Mehmed dan pasukannya terus maju tak gentar menuju ke Vargoviste, sembari mencari persediaan. Ia pun semakin terpukul setelah melihat beberapa pengintainya telah meninggalui secara mengenaskan. Tak lama setelah itu tiba-tiba saja dari arah yang tak terduga pasukan Vlad datang menyerang seluruh pasukan Ottoman, hingga membuat prajurit Mehmed banyak yang meninggalui. Vlad Dracula menggunakan taktik perang tertua yang akan memberikan kejutan yang tak terduga, dan teknik tersebut cukup ampuh untuk membunuh 50 pasukan Mehmed dalam waktu 10-15 detik penyerangan pertama. Fighting defenseless women and no, Vlad Dracula, come out! Sementara di istana Ottoman, istri Muhammad Al-Fatih mengalami teror di setiap malamnya. Barharatun dengan siap siaga mengambil belati yang sudah Mara berikan kepadanya. Namun dirinya tak menemukan siapa-siapa. Sementara di sisi luar pertahanan dari Sultan Mehmed, mereka tiba-tiba saja diserang oleh beberapa kelompok orang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Season 2 episode 4. Kekacauan yang terjadi membuat Sultan Mehmed pun terbangun dari mimpi buruknya, dan dengan segera ia bergegas keluar bergabung bersama dengan prajurit lainnya, tanpa menyadari bahwa Vlad Dracula juga kini telah berada di tengah-tengah di antara mereka. Meski suasana sempat mencekam, namun Sultan Mehmed dapat menghentikan serangan dengan mudahnya. Namun mereka baru menyadari bahwa para penyerang tersebut terpapar wabah penyakit menular. Dengan hal itu ia memerintahkan semua pasukannya agar tak ada yang menyentuhnya dan membakar mereka semua. Vlad Dracula meluncurkan serangan biologis terhadap pasukan Ottoman guna melemahkan dan memperlambat pergerakan menuju ke ibu kota Vargoviste. Sementara itu di istana Ottoman, Mara yang telah mengetahui para pengintai Vlad Dracula berada di istana cukup geram dibuatnya. Dengan hal itu ia berjanji kepada Barharatun cepat atau lambat ia pasti menemukan musuh yang berkeliaran di istana mereka. Saat invasi memasuki pekan ketiga, Sultan Mehmed mengatur rencana penyerangannya, di mana ia memerintahkan Radu bersama satu kompi pasukan Yanisari untuk menculik Anastasia di istana Flotpuinari, dengan tujuan agar Vlad Dracula keluar dari tempat persembunyiannya. 2 minggu setelah apa yang mereka rencanakan, Vlad Dracula benar-benar kewalahan dari tekanan-tekanan kecil yang Sultan Mehmed berikan, di mana mereka sudah kehilangan begitu banyak prajurit serta kelaparan, sehingga pertarungan ini dirinya sangat berharap pada bantuan tentara dari Hungaria. Di sisi lain, Sultan Mehmed juga merasakan kegelisahan yang sama setelah melihat beberapa prajuritnya saling berebut makanan dan hendak saling membunuh layaknya seekor anjing yang benar-benar kelaparan. Dengan hal itu, ia meminta Muhammad Pasha mendekat untuk sedikit menceritakan bagaimana perjuangannya ketika dahulu menaklukkan kota Konstantinopel. Sehingga Sultan Mehmed meminta Muhammad Pasha untuk tetap yakin dan menyiapkan pasukannya karena dirinya tak akan membuang-buang waktu lagi untuk melakukan serangan terakhir untuk merebut ibu kota sebelum situasi semakin memburuk. Saat keesokan harinya Sultan Mehmed berorasi di hadapan seluruh prajuritnya
dan menyemangati mereka dengan semangat yang membara. Bersamaan dengan itu, Radu juga kini telah berhasil memasuki wilayah Flot Pomari, di mana kedatangan mereka langsung disambut dengan prajurit wilayah perbatasan, sehingga pertempuran tak dapat terhindarkan lagi. Atas kuatnya penyerangan Yanisari, Radu pun berhasil menerobos tembok-tembok pertahanan dari Vlad Dracula. Anastasia yang melihat situasi sangat buruk dengan hal tersebut berusaha bersembunyi di balik kamar. Namun apa daya, kamar tersebut tak cukup kuat untuk menyelamatkannya. Dengan hal itu, Radu pun mulai menceritakan bahwa Vlad Dracula telah meninggoy dan meminta Anastasia untuk ikut bersamanya. Namun siapa sangka tiba-tiba saja hal yang tak terduga terjadi, di mana Anastasia memilih mengakhiri hidupnya dengan cara melompat di atas tebing ketimbang harus ikut bersama dengan Radu. Berita penyerangan Istana Ponari serta kematian Anastasia begitu cepat sampai ke telinga Vlad Dracula, hingga membuat amarahnya menggebu-gebu tak dapat terbendungkan lagi. Season 2 episode 5. Setelah kematian Anastasia membuat Vlad Dracula cukup bersedih dibuatnya. Sementara di camp Ottoman, Radu yang telah kembali langsung mengabari Sultan Mehmet bahwa Anastasia telah meninggoy. Sultan Mehmet yang mendengar hal itu cukup marah dibuatnya. Ia mengira bahwa Radulah yang sengaja melepaskannya sebagai bentuk pengkhianatannya. Karena selama Radu pergi, Sultan Mehmet telah menemukan stempel surat dari Vlad Dracula berada tepat di dalam kamarnya. Tentu saja hal itu memperkuat dugaannya bahwa Radu kini telah berkhianat kepadanya. Namun walaupun semua itu terjadi, Sultan Mehmet akan tetap fokus terhadap rencananya dalam membawa pasukannya ke ibu kota untuk melakukan serangan terakhir. Dari setiap perjalanan mereka selalu diselimuti dengan malam-malam yang penuh teror, yang dimana Vlad Dracula diselimuti amarah membara atas kematian istrinya. Dengan hal itu, Sultan Mehmet mengambil langkah berani dengan mengutus pasukan reguler untuk menghadapi setiap serangan sembari bergerak menuju ke tujuan. Tak terasa waktu terus berjalan dengan begitu cepatnya. Sultan Mehmet sudah sangat dekat dengan ibu kota dan akan segera meluncurkan meriam-meriam untuk meluluhlantakkan ibu kota Sargoviste. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan kabar dari mata-matanya bahwa mereka telah melihat pergerakan kecil dari bangsa Hungaria. Sedangkan di tempat lain, Vlad Dracula tengah menyusun rencana yang lebih brutal dan nekat, di mana dirinya akan menyamar sebagai prajurit Ottoman untuk menyusup dan menyebar prajurit dari dua sisi, agar dapat melakukan serangan demi serangan tanpa henti. Sementara di istana kekaisaran Ottoman, Mara selalu mencari siapa mata-mata Vlad Dracula yang berada di istananya, hingga perhatiannya tertuju pada seorang pelayan wanita yang sangat mencurigakan. Ketika pelayan tersebut hendak saja mengantar makanan kepada Burharatun, Mara dan ajudannya sudah siap siaga sekaligus membuktikan kecurigaan mereka. Dan benar saja pelaku semua itu adalah Elena, yang dipaksa oleh Vlad Dracula untuk membunuh istri dari Sultan Mehmet. Seiring berjalannya waktu di camp milik Ottoman, mereka juga berhasil menangkap mata-mata dari Vlad Dracula. Muhammad Pasha meminta izin kepada Sultan Mehmet agar dirinya mengeksekusi pria tersebut sekarang juga. Namun hal itu ditolak oleh Sultan, di mana ia akan memberikan banyak emas dan harta jika mata-mata tersebut bersedia memberitahu di mana keberadaan dari Vlad Dracula kini berada. Karena keterbatasan bahasa, Sultan Mehmet memerintahkan Radu untuk menjadi penerjemah atas apa yang ia tawarkan. Namun sepertinya Radu sudah mulai muak atas kecurigaan Sultan Mehmet kepadanya. Dan tanpa terduga Radu malah mengatakan bahwa dirinya ingin membantu Vlad Dracula dalam menghancurkan Sultan Mehmet. Tak akan membuang-buang waktu lagi, benar saja Radu mengirim pesan surat kepada Vlad Dracula bahwa besok malam saat menjelang maghrib tenda Sultan Mehmet tak dikawal oleh pasukan sama sekali. Dengan kesempatan tersebut, Vlad Dracula akan membunuh Sultan Mehmet dengan tangannya sendiri.
10,000 attack on the... Kini tiba di hari itu di mana Vlad Dracula akan melakukan penyerangan di camp milik Ottoman. Mereka menggunakan seragam yang mirip dengan tentara Sultan Mehmed dengan tujuan menguji setiap musuh-musuhnya. Sementara dirinya akan menyelinap masuk di antara kerumunan pasukan yang sedang berperang, hingga pada akhirnya membuat pertempuran tak dapat terhindarkan lagi. Stunned Ottoman troops. Dari kerusuhan tersebut membuat pasukan Ottoman tak dapat membedakan mana musuh mana teman, karena mereka memakai seragam yang sama, hingga pada akhirnya mereka saling membunuh satu sama lain. Di sisi lain, Vlad Dracula kini sudah berada tepat di depan tenda Sultan Mehmed. Saat hendak saja masuk, yang ia dapatkan adalah adiknya sendiri. Season 2 episode 6. Ternyata pesan yang dikirim Radu kepada Vlad Dracula adalah untuk memancingnya datang. Radu memiliki kesetiaan penuh terhadap Sultan Mehmed. Bahkan ia tak segan-segan mengajak berduel Vlad Dracula di saat itu. Radu melakukan semua itu bukan tanpa alasan, di mana kepemimpinan Vlad Dracula telah menimbulkan bencana di mana-mana. Anak-anak serta wanita tak bersalah ia bantai tanpa belas kasih. Dengan mata kepalanya sendiri ia menyaksikan pembunuhan tersebut dengan sangat kejinya. Dengan hal itu tentu saja tak dapat dimaafkan. Saat hendak saja berduel, tiba-tiba Muhammad Pasha dan beberapa Pasha lainnya datang menghampiri. Vlad Dracula yang melihat kondisi tidak memungkinkan dengan segera kabur dari tempat tersebut. Di sisi luar terlihat situasi sangat tidak karuan. Sultan Mehmed akan menghargai 1 keping emas untuk setiap kepala walasia, yang tentu saja membuat semangat pasukan yang bergemuh membara. Sementara Radu dan kesatria Ottoman datang mendekati Sultan Mehmed untuk mengajaknya pergi. Dan tanpa terduga tiba-tiba saja Vlad Dracula menampakkan dirinya hingga membuat pertarungan di antara mereka tak dapat terhindarkan lagi. Dari pertempuran sengit tersebut, lagi-lagi Vlad Dracula berhasil meloloskan diri. Saat pagi hari telah tiba di mana ribuan mayat berhamburan tak karuan. Setelah pertempuran 5 jam menyebabkan 20.000 pasukan telah gugur dan meninggoy secara mengenaskan. Sultan Mehmed yang melihat kemenangan di depan matanya berorasi kepada seluruh pasukannya yang tersisa dan memberikan imbalan yang telah dijanjikan, serta menegaskan bahwa mereka akan segera menaklukkan ibu kota Wallachia sebagai akhir dari peperangan yang terjadi. Sedangkan para prajurit Wallachia begitu sangat sedih dan putus asa atas kekalahan yang mereka alami. Seiring berjalannya waktu, kini Sultan Mehmed telah tiba di ibu kota Sargovista. Namun setibanya di sana mereka mendapati hal yang aneh, di mana di kota tersebut tak ada tanda-tanda kehidupan, hingga salah satu prajuritnya mengabarkan bahwa di tempat ini adalah ladang ribuan mayat yang terpampang jelas di hadapan mereka. Retreats up towards King capital is 24,000 pale bodies of... You have maybe one of the most... Dari catatan sejarah mengungkapkan bahwa ribuan mayat yang berada di sana adalah orang-orang kaum muslimin yang tertancap dengan sadisnya. 2 minggu setelah kejadian tersebut, Sultan Mehmed menobatkan Radu sebagai Raja Wallachia menggantikan posisi dari Vlad Dracula. Tak hanya itu, Sultan Mehmed juga memberikan 2.000 pasukan terbaiknya, serta sebuah belati indah sebagai bentuk terima kasih atas kesetiaan kepada dirinya.
15 tahun setelah kejadian tersebut, upaya Vlad Dracula dalam menggulingkan Sultan Mehmed benar-benar gagal total, di mana dirinya ditemukan di pinggiran tembok Konstantinopel terpampang dengan jelasnya, dengan akhir yang sangat mengenaskan, dan film series Ottoman pun tamat.